warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Nurul Hidayah dan segenap pengurus yang dimuliakan Allah, juga yang saya cintai para asatidz. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita di sini dalam rangka bincang-bincang di penghujung Ramadan, di mana insya Allah 4 hari ke depan kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri, pertanda bahwa Ramadan tahun ini akan segera meninggalkan kita. Oleh karena itu pada bincang-bincang kali ini mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Dan dalam rangka itu kami ingin berbincang-bincang mengenai bulan Ramadan. Yang pertama kepada Ustadz Baikuni, saya ingin bertanya bagaimana antum melihat suasana Ramadan tahun ini dalam keadaan Covid. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan suasana Ramadan Covid tahun ini? Alhamdulillah, kalau kita melihat tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya itu mungkin untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan sangat susah dan sulit dan sangat ketat. Bahkan di masjid-masjid yang kita ketahui tahun sebelumnya untuk mengadakan sholat tarawih itu sangat sulit. Bahkan semuanya hampir mayoritas di wilayah Jakarta itu banyak yang ditutup. Patut kita syukuri pada tahun ini keadaan Ramadan di tahun ini adalah masih dalam keadaan pandemi, tetapi ada sebuah kenikmatan yang mana kita bisa merasakan kenikmatan sholat tarawih dapat kita laksanakan, qiyamul lail pun dapat kita laksanakan. Itu yang patut kita syukuri, walaupun memang ada batasan-batasan. Semua itu tidak lain adalah memang Allah berikan cobaan kepada kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan ibadah kita. Ketika Allah memberikan cobaan, kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita agar keadaan COVID-19 ini dan pandemi ini cepat dihilangkan dari muka bumi. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, terima kasih bahwa ini adalah patut kita syukuri karena kita masih dapat melaksanakan berbagai kegiatan di bulan Ramadan ini tentunya. Kalau ada contoh kasus misalnya ada orang yang baru mau merasa pengen puasa dengan sebaik-baiknya, mau ibadah sebaik-baiknya, setelah puasa mau berakhir baru mau nyadar ternyata terlambat. Nah, bagaimana pendapat antum dengan orang seperti itu? Untuk kemasan seperti ini emang sudah sangat lumrah ya, apalagi di warga kita Indonesia tercinta ini. Dan ini juga menjadi sangat bisa dibilang tergantung nanti kita persepsinya seperti apa. Dan tentunya kalau kita melihat fenomena sekarang memang sudah mau ingat aja itu udah alhamdulillah. Apalagi tadi Ustadz Ikram sudah memberikan produk pengalaman, ada muda-mudi ya mojok, kemudian pacaran. Kita sebut ada istilah pacaran islami. Nah ini kan kadang istilah-istilah seperti ini nih. Pacaran syar'i lah ya. Maka gimana kalau orang baru terakhir ingat puasa? Ya sudah, berarti mudah-mudahan bahwa Allah berikan hidayah di akhir Ramadan. Syukur-syukur justru bisa menambah ibadah-ibadah sebelumnya. Tapi memang tetap mau bagaimanapun ya kita bahwa mengacu kepada hukum, ya malaikat tetap mencatat. Kalau memang sebelumnya ditinggalkan puasanya, ya Allah mencatat bahwa beliau atau orang tersebut tidak melaksanakan ibadah puasa. Tapi tentunya kalau dia sadar, seharusnya dia mengqadha'nya. Kecuali nggak disengaja nih Ustaz, karena kadang cuek aja gitu kan, makan, berjalan sembarangan, dan itu kan secara hukum sebenarnya dia telah melanggar fi hurmati syahrul Ramadan. Itu kadang biasanya lebih berat kafarohnya. Tapi kalau emang lupa
tapi baru mulai muncul tuh kesadarannya di akhir ya nggak apa-apa. Nah, cuman kita harus mengingatkan dengan syarat kalau bisa itu kodok puasa sebelumnya. Kalau yang perempuan mungkin kalau haidnya bisa ingatnya emang harus dikodok. Seperti itu memang sudah masuk hukum fikih, jadi mau tidak mau ya dia bagus ingat, tapi itu dia tadi harus jangan lupa dikodok puasanya. Adapun untuk tarawihnya itu karena hukumnya sunnah tidak mengapa atau tidak apa-apa. Tapi kalau puasa 10 hari baru ingat, 20 harinya berarti lupa nggak puasa. Kalau 28 hari Baru ingatnya tidur subuh nih, sebelum subuh baru ngantuk, sahur, tidur, bangun suhur, subuh jamak ke juhur, itu bagaimana Ustaz? 28 hari umpama. memang kalau ulama kita artinya itu ada istilah kodok. Ini jangan sampai ditinggali. Jadi artinya kita tidak juga terlalu ekstrim keras, dosa, neraka. Ya tetap mereka juga, ya kadang-kadang kita orang-orang yang paham agama pun kadang meremehkan hal-hal yang begitu. Kita tetap memberikan kelonggaran. Selama mereka sadar, alhamdulillah, ini berarti tandanya hidayah sudah masuk. Tetap kita ingatkan, jangan lupa dikodok, jangan lupa dikodok. Itu mungkin Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Jamal. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ustaz Jul. Amalan apa yang praktis yang perlu kita kerjakan di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan ini, karena sebentar lagi, kurang lebih 3 hari lagi kita bersama Ramadan. Tadi dalam rangka menambal apa yang kira-kira amal apa yang paling praktis yang kita kerjakan di akhir bulan Ramadan ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berhubung malam 27 Lailatul Qadar sudah lewat ya. Berarti artinya kan sisa kita malam 28 dan juga malam 29. Kalau kemarin-kemarin belum banyak amal ibadah yang sempurna kita kerjakan, mulai nanti maghrib atau mulai kapan sholat terdekat, itu langsung laksanakan semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari mulai kalau kita hitung runut dari subuh, jangan lupa qobliyahnya. Kemudian habis sholat subuh, jangan lupa iktikafnya. Karena Nabi bilang, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di masjid sambil berzikir, ngaji, atau baca sholawat dan lain sebagainya, sampai waktu terbitnya matahari, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, itu dapat juga pahala haji dan umroh, double berarti. Dia semangat menghidupkan Ramadan, kemudian dia juga dapat pahala haji dan umroh. Paginya bisa kita runut, sholat duha, jangan tanggung-tanggung. Kalau 27 hari kemarin sholat duhanya kagak, sisa hari sholat duha 12 rakaat. Hantam 12 rakaat, nggak ada cerita. Habis sholat duha selesai, ngaji lagi sampai zuhur. Bahkan bila perlu kalau tidurnya bisa dikurangin, kurangin sekalian. Karena sisa tinggal 2 hari lagi. Sisa Ramadan tinggal sebentar lagi. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, hantam juga. Qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Semua ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW juga hantam sekalian. Bahkan sebetulnya kita bisa sholat sunnah 100 rakaat bahkan dalam sehari. Bisa itu. Untuk menambah sholat-sholat yang lain itu. Sholat sunnah 100 rakaat gimana caranya? Ya, ambil tadi sholat-sholat sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, ditambah dengan sholat sunnah yang lain. Kita bisa sholat hajat 2 rakaat. Hitung sholat sunnah qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur sedikit 2 Ustaz ya. Ba'diyah zuhur 2, udah 6. Tambah lagi 12 sholat duha. Berapa tuh? 18. Tambah lagi qobliyah asar 20. Qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib 24. Qobliyah isya, ba'diyah isya 28. Tambah lagi sholat hajat 30. Tambah lagi sholat tasbih 4 rakaat 34. Tambah lagi, tambal kalau mau 100 sholat sunnah mutlak saja kan ghairu mahdud. Sholat sunnah mutlak tidak ada batas, silakan. Mau sholat sunnah mutlak, tahajud juga ntar ditambah di malam juga nggak apa-apa gitu. Yang terpenting adalah di sisa akhir Ramadan ini jangan tinggalkan untuk bangun malam menghidupkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Nabi bersabda, man qama Lailatul Qadari imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kalau ada orang yang belum beruntung dapat Lailatul Qadar,
minimal dia semangat bangun malam untuk menghidupkan Lailatul Qadar, dia dapat dimaafkan dosanya yang lalu. Saya ulang hadisnya, man qoma Lailatul Qadari, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dengan iman yang mantap, dengan mental persiapan niat yang kuat untuk menghidupkan malam, Allah kasih balasan. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan dosa-dosa dia yang lalu. Artinya orang yang menghidupkan Lailatul Qadar sebetulnya dapat dua manfaat. Pertama, bisa jadi dia dapat Lailatul Qadar. Kalaupun nggak dapat Lailatul Qadar, dia dapat diampunkan dosanya sama Allah yang lalu, karena iman dan semangat dia tadi menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Jadi mungkin amalannya masih sama, Ustaz. Amalan yang biasa saja lah yang diamalin. Nggak perlu juga lah, maksudnya amal-amalan yang kalau kuat mengamalkan yang lain silakan, amalkan yang sudah jelas-jelas saja gitu. Ada kadang namanya at-taqwa kubro, membaca Al-Ikhlas itu bisa sampai 100.000 gitu. Itu boleh juga kalau kuat. Kalau nggak kuat ya nggak usah dipaksa. Baik, syukran, wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz Abdul. Selanjutnya kepada Ustaz Baikuni, kewajiban kita yang terjadi, apa yang Allah syariatkan di akhir bulan Ramadan ini adalah mengenai zakat. Nah, kalau misalnya ada orang yang lupa bayar zakat, bagaimana hukumnya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya bagus ya. Bagaimana kalau kita lupa membayar zakat? Kita bisa melihat itu Ramadan itu sekitar 29 sampai 30 hari. Namanya manusia memang tempatnya salah dan lupa. Tapi mana mungkin ketika dia sudah sibuk mencari rezeki, ketika dia sudah mencari rezeki full selama 11 bulan, masa di bulan Ramadan di akhir di bulan ke-12 itu, yaitu bulan Ramadan, dia tidak mengingatkan masalah zakat. Masalah zakat fitrah. Memang kalau ketika dia lupa, saking sibuknya, rufi al-qalam, dia tidak dikenai sebuah hukum. Jadi kalau dia lupa, dia tertidur sampai terbangun, kemudian dia orang gila sampai dia sadar, maka tidak dikenai sebuah hukum. Tetapi kalau lupaannya itu karena kesengajaan dia, hanya untuk mencari dunia, hanya untuk bersenang-senang, itu yang salah. Ya, bagaimana dalam diri kita jangan sampai lupanya itu karena kita terlena dengan dunia, kita terlena dengan apa yang ada di muka bumi ini, akhirnya kita lupa dengan masalah zakat yang seperti ini. Padahal kalau kita melihat banyak sekali masalah informasi zakat di masjid ataupun informasi di tempat-tempat kita berada ataupun di televisi dan lain sebagainya, banyak sekali informasi-informasi. Ketika kita sudah sibuk dengan dunia sehingga kita lupa, itu sangat membuat hati kita sedih sebenarnya, karena tujuan kita aja cuma sibuk dengan dunia saja. Jangan sampai kita seperti itu ya. Bagaimana kalau lupanya, kalau tidak disengaja, insya Allah Allah maafu dan Allah maafkan. Tetapi kalau lupanya kita karena kita terlena dengan dunia, nah itu baru dikenakan sebuah hukum ya, karena tujuan kita di muka bumi ini, di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Ibadah kita bukan hanya ibadah pribadi saja. Bagaimana ibadah sosial pun dalam Islam itu diajarkan. Diajarkan bagaimana, kalau ibadah pribadi mungkin gampang. Kita tinggal sholat, kita tinggal ibadah yang sifatnya zikir untuk kepentingan pribadi. Ya, kita banyak tingkatkan. Tetapi kalau buat sosial itu yang kita harus latih juga. Kita melihat tetangga kita yang sedang kesusahan, melihat saudara kita yang kekurangan, kita bantu. Ya, zakat kita berikan kepada orang terdekat kita, itu juga bagus. Ataupun kalau kita tidak mampu, kita tinggal berikan kepada amil-amil zakat setempat yang sekiranya langsung nanti insya Allah disalurkan kepada 8 asnaf tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Kita mulai tingkatkan ibadah kita, jangan sampai kita terlena dengan dunia dan akhirnya lalai dan lupa dengan permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Apalagi rezeki itu sudah ada bagian-bagiannya. Jangan sampai rezekinya orang miskin kita juga embat, kita juga makan dan kita kumpulkan. Ya, jangan sampai seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz.
Dan apa ancaman yang paling nyata yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis bagi orang yang tidak menunaikan zakat fitrah? Ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat fitrah. Saya teringat ketika zamannya Abu Bakar Siddiq. Ketika zamannya Abu Bakar Siddiq, Khalifah Rasyidin, beliau sangat tegas sekali masalah zakat. Bagi yang tidak mau bayar zakat, ditumpas semuanya. Istilahnya buat orang-orang pada zaman itu banyak sekali orang-orang munafik yang mengaku dirinya Islam tetapi tidak mau mengamalkan apa yang ada dalam Islam, apalagi yang kaitannya tentang zakat. Jadi pada waktu itu Abu Bakar Siddiq itu sangat tegas, yang tidak mau membayar zakat itu bisa istilahnya dihukum, dan dihukum itu bisa ditumpas ya, karena ditakutkan itu adalah orang-orang munafik yang cuma berkedok Islam tetapi tidak mau membangun atau istilahnya membangkitkan ekonomi Islam ya. Jadi itu yang sangat ditakutkan sekali. Bagaimana ekonomi Islam itu maju, yaitu karena Islam itu sendiri. Ketika orang Islam itu sudah mulai satu, bagaimana orang-orang kaya, orang-orang dermawan, orang-orang mampu menyalurkan yang kepada orang-orang tidak mampu, dan insya Allah itu nanti akan merata ya. Jadi hal-hal yang sekiranya dapat istilahnya orang-orang muslim yang tertindas, orang-orang muslim yang tidak mampu itu bisa tersalurkan, bisa jadi nantinya orang-orang yang tidak mampu tersebut itu nanti bisa merata. Kita bisa melihat sejarahnya Umar bin Abdul Aziz, bahkan pada khalifah beliau pun tidak ada orang miskin ya, bisa menyalurkan zakat itu keluar dari wilayah beliau, karena saking di wilayah tersebut nggak ada terdapat orang-orang yang layak diberikan zakat, karena sudah membayar zakat dengan benar dan betul, sehingga sudah tersalurkan juga, dan di situ tidak ada orang-orang miskin, dan sudah adil, pemimpinnya adil, sehingga wilayah negeri sebelah itu bisa disalurkan ya. Jadi jangan sampai kita nanti mendapat azab dari Allah ya, kalau kita menyimpan uang ataupun kita istilahnya sudah hak orang lain kita simpan, nanti bisa jadi nanti istidraj buat kita, yang Allah hinakan buat kita. Bisa jadi Allah langsung balas di dunia, dan kalaupun tidak dibalas di dunia, nanti di akhirat ya, karena kita sudah mengumpulkan duit yang sebenarnya itu ada hak-hak orang lain yang harus kita salurkan. Kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir untuk Ustaz Jamal, bulan Ramadan ini adalah bulan doa, bulan yang dimana Rasulullah Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa kepadanya. Nah, doa yang paling dianjurkan pada bulan Ramadan ini apa Ustaz, dan apa makna di balik itu? Ustaz. Sangat banyak. Nabi sendiri ketika tiba bulan suci Ramadan, doa yang paling khusus yang mungkin kita sering dengar adalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu baru bisa kita amalkan yang paling utama. Belum lagi ulama ada doa tentang bagaimana setiap selesai sholat tarawih, Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana, ya Allah terimalah amal ibadah dari sholat-sholat kami, siyamana puasa kami, wa qiyamana qiyamul lail kami. Qu'ud, di kata-kata qu'ud juga ini adalah duduknya kita. Bisa jadi duduknya kita dengan i'tikaf atau dengan tilawah Quran. Kemudian ada juga wa tadarru'. Itu pun tadarru' juga maknanya adalah kita benar-benar bermunajat dengan rasa yang paling hina. Di situ kita udah merasa kita bukan siapa-siapa, kita hanya ya kalau bahasa syairnya hanya butiran debu di lautan. Jadi emang itulah doa sebenarnya yang paling mustajab, insya Allah kalau kita bisa renungi itu doa itu tuh masya Allah. Wa ta'abudana, kita juga beribadah, berkhidmah. Ada mengatakan ta'abud itu kita berkhidmah, termasuk insya Allah nih tim dari Masjid Nurul Hidayah yang berkhidmah juga termasuk kategori ta'abudana. Ada juga baru watah khusyu'ana, kita masuk ke dalam khusyuk. Nah, kata-kata khusyuk saya pernah dengar dari guru kami itu, maknanya khusyuk kan kita nggak tahu gimana cara kita tahu khusyuk. Kalau kita sudah bisa membuat orang khusyuk dengan keberadaan Masjid Nurul Hidayah, kita termasuk orang yang watah khusyu'ana. Jadi itu merupakan salah satu doa-doa yang sebenarnya sering kita panjatkan, hanya terkadang ya mungkin beberapa dari kita
belum bisa memaknai. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ketika kita bisa memaknai itu, doa-doa yang sederhana pun kalau kita maknai dengan dalam, insya Allah ini menjadi sumber kekuatan. Bahkan ada yang mengatakan, kalau Sayyidina Umar itu mengatakan, aku tidak ingin doaku itu diijabah, walakinni hammal atau hamad doa. Jadi aku ingin tuh bahwasanya kesungguhanku dalam sebuah doa, bukan ingin diijabahnya doa. Tapi Sayyidina Umar itu pengen, beliau itu selalu pengen berdoa terus pada Allah, karena ya disitulah antara hamba dengan Tuhan itu berarti merasa dekat, merasa butuh, merasa tidak ada apa-apa, maka disitulah kesungguhan hamba itu. Di dalam tasawuf itu yang saya paham. Ya, terima kasih. Tadi bahwa doa yang banyak, doa di antara doa yang masyhur adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Datang kepada Pak Sarif, Ketua Yayasan, untuk bertanya atau dan sebagainya, dipersilakan. Pertanyaan saya untuk kali ini adalah mengenai pintu Ar-Rayyan ya. Ini adalah pintu yang khusus untuk orang yang berpuasa ya. Apakah termasuk juga puasa yang bukan Ramadan ya? Ini pertanyaan saya. Yang kedua adalah seperti apa itu ya penyediaannya itu, dan mekanismenya seperti apa untuk masuk ke situ. Apakah ada kaitan dengan hal tertentu? Silakan untuk dijawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait bagaimana tentang surga Ar-Rayyan ya, pintu Ar-Rayyan, yang mana pintu Ar-Rayyan ini dikhususkan buat orang-orang yang berpuasa. Memang bahasanya puasa di sini bahasa umum ya. Jadi bahasanya memang yang kita diwajibkan untuk orang muslim adalah puasa Ramadan ya. Dan ternyata puasa itu bukan hanya buat orang-orang muslim saja. Umat-umat terdahulu juga pernah melakukan puasa ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi umat-umat terdahulu juga berpuasa. Jadi pintu Ar-Rayyan itu bukan dikhususkan buat puasa Ramadan saja, buat umat-umat terdahulu yang pernah melakukan puasa, ataupun puasa-puasa dia melakukan puasa Ramadan dan puasa sunnah, diikuti dengan puasa sunnah, kemudian puasa dia untuk mengharapkan ridha Allah, insya Allah nanti bisa masuk dari pintu Ar-Rayyan, surga dari Ar-Rayyan. Nah, jadi itu sebuah kenikmatan buat orang-orang yang puasanya dengan ikhlas, puasanya mengharap ridha Allah, puasanya menjauhkan dari hal-hal yang dapat merusak ibadah tersebut. Kemudian mekanismenya seperti apa? Nah, apakah kita seperti apa, dimasukkannya seperti apa? Jadi kalau membahas tentang surga itu tidak bisa digambarkan secara akal, tetapi apa yang kita anggap dari akal itu sebuah kenikmatan ya, seperti manusia menggambarkan tajri min tahtiyal, Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an tajri min tahtiyal anhar ya. Jadi mengalir itu air sungai. Jadi kalau gambaran manusia itu kalau ada sungai di pegunungan itu suatu yang enak dan nikmat. Ataupun di rumah kita nih, kita pasang air terjun, kita pandengin, kita dengerin tuh suara air jatuh, itu gimana rasanya? Sebuah kenikmatan. Apa yang ada di otak manusia itu bisa menggambarkan surga. Jadi kenikmatan itu sesuai dengan apa yang kita anggap nikmat. Jadi surga itu bisa digambarkan seperti itu, tetapi bisa lebih dari itu. Tetapi yang Allah gambarkan cuma beberapa persennya saja. Nah, jadi kalau gambarannya itu bisa lebih dari itu, tetapi yang dijelaskan dalam Al-Quran, air yang mengalir di sungai, ada sungai, kemudian bisa ada air madu, susu, itu adalah hal-hal yang kita minum tuh enak ya. Susu kalau kita minum enak kan, biasanya kalau anak kecil itu kita minum apa? Minum susu ya. Sebelum kita menjadi dewasa kita akan disusui oleh ibu kita. Itu adalah sebuah kenikmatan pula, sehingga kadang orang itu untuk membutuh asupan itu dari ASI, dari susu juga. Nah, itu ada gambaran-gambaran bagaimana kenikmatan yang ada di dunia itu, atau kenikmatan yang dipikirkan oleh manusia itu nanti ada di surga, bahkan bisa lebih dari itu. Nah, jadi bisa lebih dari itu karena kenikmatan yang Allah berikan itu sangatlah besar dan sangatlah banyak. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam. Iya, barangkali ada satu pertanyaan lagi karena sebentar lagi masuk waktu asar. Pak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Asatid, Pak Syahrir. Dalam kesempatan ini saya ingin sedikit bertanya dengan keseharian. Bagaimana menyikapi, ini contoh saya dalam Ramadan tahun ini. Kalau kemarin-kemarin tahun kemarin saya bisa sedikit leluasa dalam akhir Ramadan untuk mengisi Ramadan ini dengan baik. Tapi alhamdulillah di tahun ini saya dapat pekerjaan yang juga dalam tanda kutip saya tidak bisa hindari. Karena di rumah sakit kebetulan saya ada satu rumah sakit yang partnernya tuh teman-teman saya tuh ibu-ibu semua. Dengan berbagai macam kondisi pas di akhir Ramadan ini, di kondisi pandemi ini seperti ini, mereka harus mengambil cuti. Akhirnya jadilah saya harus kerja full, kerja ekstra. Gitu kan. Tadinya bisa santai, bahkan saya bisa cuti gitu ya. Karena biasalah kadang-kadang kebetulan ibu-ibu kan ada orang yang ini. Nah tapi sekarang ini saya tahun ini nggak bisa cuti nih. Nah ini nih saya minta tanggapan Ustadz. Karena kita tidak mungkin menghentikan pelayanan. Tanggapan Ustadz sebaiknya seperti apa? Satu. Terus yang kedua, kalau ditanya barangkali tadi beberapa Ustadz Zul Ikram sudah sampaikan untuk apa yang bisa kita perbuat. Tapi ini sekarang kondisinya karena dari pagi sampai kadang-kadang saya baru jam 9 baru selesai gitu ya. Saya terus terang kelelahan sekali. Untuk kadang-kadang kayak tadi malam saja untuk bangun ya mulai aja saya sampai terlambat. Nah, ini nih apa? Ada atau tidak kiat yang bisa kita lakukan gitu ya untuk dalam tanda kutip membalas lah. Mestinya kita bisa beribadah lebih banyak nih mestinya di akhir Ramadan, tapi ternyata tahun ini saya terus terang kok malah kedodoran nih tahun ini gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba saya langsung terbenak ada makalah dari guru kami Syekh Abdul Salam Al-Syaitan mengatakan seperti ini. Al-qalbu baitur rabbi fatahhirhu bil hubbi. Wah, jadi ini adalah simple, sederhana. Artinya hati kita ini adalah rumahnya Tuhan. Mau diapain kayak hati kita terserah. Bisa jadi luas, bisa jadi sempit, bisa jadi tinggi, bisa jadi sehina-hinanya, bisa lapang banget kita nerima siapapun. Bisa terkadang kita rumah gede, kalau hatinya udah sempit ya udah. Maka kuncinya ternyata al-hub, memang cinta. Dan di sini juga Syekh kami menjelaskan bahwasanya nanti cinta bisa banyak, tergantung. Maka inilah hikmahnya kenapa ternyata manusia itu diberikan kelebihan-kelebihan dari segi profesi ya. Kalau kita ya qadarullah, dari saya Ustadz Dekuni memang fokusnya ya di mengajar, memberikan pengajaran. Adapun Pak Junaidi, Masya Allah Allah berikan kemuliaan lewat pengabdian lewat ilmu kedokteran. Ini juga bukan sembarangan, artinya ilmu ini juga antar hidup dan mati kan. Kalau kita pikir-pikir tuh yang bisa nyelamatin orang hidup ya dokter. Walaupun tahu ada istilah nggak bakal mati, nggak bakal meninggal kalau bukan takdir malaikat Jibril gitu, malaikat Israel. Tapi tentu itu pun di tangan dokter. Nah ini artinya ternyata ada hub di sini dari Bapak Junaidi. Begitupun yang lain mungkin Bapak kita Pak Syahrir punya kesibukan dari segi bidang ekonomian, Pak Budi, Pak Ali dari segi bisnis. Artinya inilah bagaimana hub kita, cinta kita ke dalam profesi kita menjadi nilai ibadah. Mungkin di antara kita melihat, waduh ketinggalan Qiyamul Lail. Artinya bahwa Allah itu mengganti Qiyamul Lail kita dengan pengabdian kita selama seharian. Maka dalam konteks ayat ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, artinya
kita mengabdi, menghamba, nanti tergantung bagaimana diluaskan nama kita sendiri. Ada yang memang pengabdiannya lewat dokter, ada lewat guru, ada lewat bahkan mohon maaf merebut masjid gitu. Kita anggap ya Allah cuman bersih-bersih, ngelap kaca, ngepel, bersihin peralatan. Tapi disitulah kalau nggak ada merebut masjid, nggak mungkin nih Masjid Nurul Hidayah sebersih semoga ini kan. Ada security kita belum, yang inilah namanya kalau guru kami bilang benar-benar bil hub. Kita cinta dengan apa yang kita lakukan, tentunya semata-mata dengan ridho Allah, niatan karena Allah. Maka nanti apapun kegiatannya mungkin kita kayak mulai nggak bisa, bahkan ada yang orang tuh benar-benar sibuk banget, puasa sih jalan, hanya ternyata sholat tarawihnya nggak bisa dengan kesibukan pekerjaan. Selama itu menghidupi karyawan, tadi apalagi mengganti cutinya ya, oh masya Allah itu tuh pahalanya sudah semuanya ke Pak Junaidi gitu. Artinya kan tergantung persepsi kita aja. Menurut saya seperti itu. Artinya kita coba biar rasa cinta kita tuh kepada apa yang kita kerjakan bernilai seperti itu. Mungkin yang ya bisa saya sampaikan seperti itu. Wallah. Ya, terima kasih banyak Ustaz, dan juga kepada semua kita di sini terima kasih karena mengingat waktu. Demikian bincang-bincang kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah puasa kita semua mudah-mudahan Allah terima dan menjadi keberkahan di antara kita semua. Pada Ustaz, saya persilakan untuk menutup dengan doa. Fadhol. Alhamdulillah dengan adanya majelis seperti ini, tentunya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, berikut para malaikatnya. Tentu kita tidak lupa bahwa Rasulullah SAW menyaksikan juga. Semoga apa yang kita niatkan melalui media, melalui komunikasi, melalui tim yang sudah dibentuk, kita yakin bahwa ini menjadi amalan jariah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ya Allah ya nuras samawati wal ard, imla qulubana bi anwari habibikal mustafa wa ja'alna min ahli safa wal wafa ya rabbal alamin. Allahumma ja'al majalisana majalisa Rasulillah wa ayyamana ayyama Rasulillah wa layalina layaliya Rasulillah wa ashrah sudurana bi ulumi Rasulillah wa atlik alsinatana bi anwaris salati wassalam ala sayyidina Rasulillah wa jaddid bina sunnata sayyidina wa maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna li Ramadan, Allahumma sallimna li Ramadan, Allahumma sallimna li Ramadan wa salimhu minna wa salimhu lana mutaqabbalan wa salimhu minna hatta yakhruja Ramadan wa qad ghafarta lana wa rahimtana wa qad afawta anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa sujudana wa tilawatana wa tadarru'ana wa tahashu'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa an na'mala salihan tardahu wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.